Anak-anak selalu mengharapkan cinta dan perhatian dari orang tua mereka. Tapi kenyataannya, tidak semua orang tua dapat mendidik anaknya dengan baik. Sayang, di negara kita, tidak ada data yang akurat mengenai jumlah kekerasan fisik atau emosional terhadap anak. Tetapi kita bisa ambil contoh di Amerika. Ada lebih dari 50.000 anak yang melaporkan kekerasan fisik dan emosional setiap tahunnya. Sengaja atau tidak, kata-kata orang tua terhadap anak mereka dapat melukai dan meninggalkan bekas seumur hidup dan mengganggu psikologis dan kondisi emosional si anak sampai dia dewasa. Cara orang tua membesarkan anak-anak membentuk landasan dasar yang membangun kepribadian dan rasa percaya diri mereka. Di video kali ini, tim Fakta-Faktanya ingin membahas mengenai ucapan orang tua yang dapat melukai anak dan mengganggu perkembangan psikologis dan emosional mereka. 1. Ucapan negatif terhadap penampilan fisik anak-anak. Memberikan komentar negatif terhadap penampilan fisik anak-anak seperti gendut, jelek, kurus, pendek, dan lain-lainnya hanya akan membuat mereka minder dan berpikiran negatif terhadap penampilan fisik mereka sampai mereka dewasa. Ini dapat menyebabkan masalah gangguan emosional yang serius, seperti gangguan makan dan masalah pergaulan saat mereka dewasa. Orang tua harusnya mengajari anak mereka bagaimana mereka mencintai diri sendiri, tidak peduli bagaimana penampilan fisik mereka. 2. Pertanyaan negatif terhadap perlakuan anak-anak. Anak-anak cenderung percaya apapun yang dikatakan orang tuanya. Pertanyaan seperti, "Kamu kok aneh banget sih? Ngunyah kok kayak gitu?" dapat membuat anak merasa ada yang salah dengan dirinya. Hal ini membuat sangat sulit bagi anak untuk menjadi dirinya sendiri, dan mereka kemudian terperangkap oleh ketidaknyamanan atau ketakutan bahwa orang lain akan menertawakan mereka atau memperhatikan kekurangan mereka saja. 3. Pengharapan negatif. Ucapan orang tua seperti, "Mestinya kamu gak usah lahir aja," atau "Mama nyesel deh udah ngelahirin kamu," dapat membuat anak-anak merasa bahwa mereka tidak seharusnya ada di dunia ini sejak awal dan tidak pantas untuk hidup. Walaupun diucapkan sambil bercanda, kata-kata seperti itu sangat berbahaya bagi seorang anak dan dapat membuat anak mengalami depresi dini. Bagaimanapun nakalnya anak mereka, orang tua harus tetap membuat mereka merasa dicintai dan dihargai. 4. Perkataan yang membanding-bandingkan anak. Seringkali orang tua berkata, "Kenapa sih kamu gak seperti si A, si B, atau si C? Tuh, lihat si A di sekolah pinter banget. Jadi anak nakal banget sih. Lihat dong tuh si A, si B, si C." Perkataan seperti itu dapat sangat mengurangi rasa percaya diri anak dan membuat mereka berpikir tidak pernah dapat menjadi baik walaupun sudah berusaha keras. Yang sering orang tua lakukan juga terhadap anak-anaknya adalah membanding-bandingkan saudara kandung seperti, "Lihat itu kakakmu pinter banget di sekolahnya. Kamu mana? Kok gini-gini aja?" Kata-kata seperti itu sebenarnya tidak berguna dan hanya akan membuat hubungan yang tidak sehat di antara mereka. Mungkin kita sebenarnya ingin memacu si adik supaya lebih berprestasi, tapi kadang anak-anak belum dapat menangkap itu. Selain itu, seharusnya saudara kandung mendapat kebebasan untuk dapat membangun identitas diri mereka masing-masing tanpa harus dibanding-bandingkan. 5. Perkataan kasar menyakitkan. Perkataan kasar seperti, atau "Anak gak ada gunanya banget sih," atau "Payah banget sih kamu," atau "Udahlah, kamu gak bakal bisa," akan sangat menghancurkan anak dan rasa percaya dirinya sampai mereka dewasa. Orang tua seharusnya memberikan semangat supaya mereka percaya diri
dan mendoakan yang baik-baik saja untuk anaknya. Ingat ya, ucapan orang tua adalah doa juga untuk anak-anak mereka. Jadi kalau orang tua mengucap yang jelek-jelek untuk anaknya, berarti dia juga mendoakan yang buruk untuk masa depan anak sendiri. Keenam, ancaman meninggalkan anak. Ancaman orang tua ke anak-anaknya supaya mereka menurut, seperti, nanti papa tinggalin loh. Atau, kalau nakal, ibu sama bapak nggak pulang lagi ke rumah ya. Atau juga kata-kata, kalau nangis terus, papa mama tinggal di mall aja ya. Dapat membuat anak-anak mengalami masalah emosional dan psikologis karena rasa takut ditinggalkan atau ditolak. Masalah pengabaian atau abandonment issue dapat menyebabkan pikiran negatif, kecemasan, dan kesulitan emosional lainnya bagi pengidapnya. Rasa khawatir seorang anak bahwa orang tua yang mereka cintai akan meninggalkan mereka dapat tertanam sampai mereka dewasa, hingga mereka tidak akan bisa percaya lagi hubungan masa depan karena takut ditinggalkan. Yang terakhir, ketujuh, janji palsu. Orang tua sering memberikan janji-janji ke anaknya untuk menuruti kemauan mereka, seperti, kalau kamu nilainya bagus di sekolah, nanti papa beliin sepeda deh. Atau, nanti mama beliin mainan ya, kalau kamu gak nakal lagi. Dan perkataan itu tidak dipenuhi. Apa yang sudah dijanjikan orang tua dan tidak dipenuhi dapat menghancurkan rasa percaya mereka terhadap orang tuanya dan membuat mereka merasa dikhianati. Membuat janji palsu adalah cara terbaik untuk mengajari seorang anak bagaimana tidak mempercayai orang lain dalam hidupnya. Nah, sobat pencari fakta, itulah tadi 7 ucapan orang tua yang dapat merusak masa depan anak mereka. Meskipun ucapan itu tidak dapat melukai secara fisik, tapi dapat sangat merusak psikis dan kesehatan emosional anak-anak kita. Masa kanak-kanak adalah masa yang penting di kehidupan setiap manusia. Kamu pernah mengalami pelecehan atau perlakuan buruk seperti yang sudah diucapkan di atas? Apa perasaan kamu? Coba share di kolom komentar di bawah. Saat ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak menghimbau para korban atau penyintas kekerasan, baik perempuan maupun anak-anak, untuk mau dan berani melaporkan bentuk kekerasan yang mereka alami pada layanan pengaduan telepon Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA di nomor 129 atau juga ke nomor WhatsApp 08 1111 29129. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kasih jempolnya dan share ke teman kamu yang membutuhkannya. Jangan lupa subscribe, karena kami akan terus menampilkan video-video bermanfaat seperti ini. So you can always expand your knowledge and be a better person. Thank you for watching.